Oke, pengukurannya seperti itu dan kita akan lanjutkan ke rangkaian intinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada sebuah garapan televisi LED lagi ya, 32 inci punya Polytron. Oke, ini televisi punya sahabat saya. Kebetulan tadi main ke rumah dan membawa televisi ini karena televisi ini tidak ada gambarnya ya. Oke, singkat ceritanya dulu televisi ini sudah pernah diperbaiki pada tukang servis langganannya. Dan setelah kurun waktu sekitar 2 minggu, televisi ini kembali mengalami kerusakan, yaitu ada suara dan tidak ada gambar. Oke, untuk tipenya sendiri kita sudah tidak asing, kita sudah sering mengerjakan untuk televisi tipe ini ya. Tipe PLD 32T7511. Oke, langsung saja kita coba nyalakan televisinya terlebih dahulu. Apakah memang benar televisinya menyala, ada suara dan tidak ada gambar ya. Sebentar. Oke, untuk tampilannya seperti itu ya. Ada suara, backlightnya menyala dan tidak ada gambar ya. Oke, kita sering menemukan kasus yang sama pada televisi tipe ini. Memang sering terjadi untuk berkendala pada gambar, yaitu panelnya ngeblank dan tidak mengeluarkan gambar ya. Pada video saya yang lalu di situ banyak sekali komentar dan pertanyaan seputaran televisi dengan tipe ini ya. Ada yang bertanya untuk IC audio dan ada yang bertanya tentang keawetan dan ada juga yang bertanya untuk pengukuran dari power supply sampai ke timing control ya. Oke, kita nanti akan bahas untuk pertanyaan dari teman-teman yang kemarin belum sempat saya jawab melalui kolom komentar karena pekerjaan di rumah sangat banyak sekali ya. Oke, untuk tampilan sampingnya seperti ini, seperti ada air di sini ya, di sini dan di sini seperti terkena air, entah ini air dari mana. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya sebelum kita memperbaiki televisi ini ya. Untuk langkah yang pertama seperti biasa kita akan bongkar dulu untuk televisinya dan simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap ikuti.
untuk tampak dalamnya seperti ini ya. Kita akan jalan-jalan dulu untuk melihat untuk kode IC suara dan IC yang lain. Oke, yang kemarin bertanya untuk IC sound pada televisi ini, letaknya ada di sini ya. Sebentar. Ini untuk IC audionya. Ini sengaja tadi saya buka dulu untuk hedgingnya karena tertutup pasta. Ini tadi letaknya seperti ini ya. Nah, ini tadi saya lepas terlebih dahulu karena di sini tertutup pasta, jadi nomor serinya tidak kelihatan ya. Oke, untuk IC soundnya, televisi ini menggunakan IC, sebentar. Oke, kelihatan ya, CSY 1281 AER, dan untuk yang di sini IC 1118 ini IC DC to DC nya, dan untuk yang di sebelah sini ini untuk IC tunernya. Sebentar. Untuk IC tunernya R842, dan oke, di sini untuk IC chipsetnya oke, sudah kelihatan ya. Oke, pada IC backlightnya di sini menggunakan IC sangat kecil sekali. Oke, di situ kelihatan SN51DP ya. Kemarin yang mencari dan bertanya untuk kode pada IC backlightnya. Oke, di situ. Oke, kita ke primer. Sebentar. Di sini televisi ini menggunakan MOSFET. Sebentar ya. TK. Sebentar. Oke, untuk MOSFET di rangkaian primernya 14G65W ya. Oke, untuk IC untuk MOSFET di backlightnya, sebentar sekalian. Oke, untuk MOSFET di backlightnya di situ ya. Oke, teman-teman sudah lihat ya. Yang kemarin bertanya untuk IC audio dan IC yang lain. Sebentar. Oke, kita menuju yang selanjutnya. Ada yang bertanya untuk pengukuran di rangkaian power supply, kemudian menuju ke timing control ya. Oke, sebentar saya akan siapkan dulu untuk kameranya dan alat ukurnya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan lakukan untuk pengukuran pada rangkaian power supply, kemudian kita menuju ke timing control ya. Oke, sebentar, ini lampu sensornya saya letakkan di sini terlebih dahulu. Sebentar. Oke, kita ukur dalam keadaan posisi standby ya. Kita nyalakan televisinya terlebih dahulu. Oke. Untuk prop hitam seperti biasa saya masukkan ke bodi televisinya. Dan untuk prop yang merah kita gunakan untuk pengukuran. Oke, pada posisi standby, tegangan output pada backlight mengeluarkan tegangan 36 volt seperti pada induknya di sini. Oke, tegangan akan diarahkan melalui inverter, kemudian dia menaik sampai tegangan tertentu ya. Oke, sebentar, ini nanti kita akan ukur kembali. Oke, sama 36 volt. Sama. Oke, kita ke sebelah sini. Tegangan inputnya hadir 12 volt. Oke, untuk IC DC atau DC nya
karena di sini masuk 12 volt, ini akan diturunkan dulu menjadi 5 volt dan 5 volt akan diturunkan lagi. Oke, di sini hadir 5 volt. Untuk yang di sini sebentar. Oke, 1,1 ya pada posisi standby. Oke, pada IC DC to DC nya inputnya ada di mana ya, sebentar. Oke, di sini. Oke, di sini terukur 5 volt dan untuk yang di sini ini ground. Tegangan outputnya belum keluar ya karena televisinya belum on. Oke, untuk outputnya wajib keluar 3,3 untuk menghidupkan IC MICOM dan EEPROM ya, karena posisinya televisi ini dalam keadaan posisi standby, jadi EEPROM harus terisi tegangan 3,3 terlebih dahulu. Oke, sebentar saya on kan dulu untuk televisinya. Oke, backlight sudah menyala ya. Kita ukur terlebih dahulu tegangan outputnya. Oke, di situ terukur 72 volt. Oke, kita lanjut ke IC DC to DC nya yang tadi di sini tidak mengeluarkan tegangan. Sebentar. Output 5 voltnya ada di pin nomor 3, 1, 2, 3 di sini. Oke, tadi belum keluar ya. Oke, inputnya di sini dan di sini 3,3 yang tadi. Oke, untuk tegangan 1,8-nya ada di sini ya. Oke, ini tadi tidak keluar sewaktu televisinya standby. Oke, untuk tegangan di 12 volt di LPDS di sini, apabila televisi ini saya off kan, sebentar. Oke, tegangannya berhenti pada IC pada trigger yang ada di sini ya. Oke, di sini masuk, dan untuk outputnya untuk yang di tengah sini, output yang menuju ke LPDS ini ya, tegangan 12 voltnya. Oke, sebentar saya nyalakan. Oke, keluar ya. Oke, pengukurannya seperti itu dan kita akan lanjutkan ke rangkaian intinya, kerusakan pada televisi ini ya. Oke, sebentar saya akan geser dulu ke rangkaian timing kontrolnya. Oke, bisa dipahami ya untuk tegangan pada power supply-nya. Sebentar. Oke, kita akan geser pada rangkaian timing kontrolnya ya, karena televisi ini mengalami panel blank. Oke, sebentar saya akan arahkan dulu untuk kameranya ke timing control. Oke, untuk teman-teman yang sering menonton video saya sudah tidak asing lagi untuk timing control yang seperti ini ya. Pada video saya yang sudah saya upload beberapa waktu yang lalu pada PLD 32T7511. Oke, memang timing kontrolnya sama, dan untuk yang pada video saya yang kemarin juga timing kontrolnya juga sama ya. Oke, sebentar kita akan siapkan dulu untuk tester dan peralatan yang lain. Oke, kita amati terlebih dahulu. Untuk televisi ini sepertinya sudah pernah mengalami pemotongan jalur ya, di sisi kanan dan sisi kiri. Sebentar saya akan zoom terlebih dahulu. Oke, pada sisi sebelah kiri di situ sudah terpotong 4. Sebentar, pada video saya yang pernah saya upload beberapa waktu yang lalu, saya pernah melakukan potong jalur di sini dan di sini.
di sini. Untuk pemotongan ada yang normal sampai sekarang dan ada juga yang saya potong banyak sekali di sini. Dan di sini juga pernah dilakukan pemotongan jalur pada sisi sebelah kanan sebentar. Cuman sepertinya untuk pemotongan tidak berhasil dan disambung kembali kayaknya kalau tidak salah sebentar. Di sini. Oke, untuk pin yang di sebelah kanan sudah pernah melakukan potong jalur di sini dan ini sudah disambung kembali ya. Kemungkinan di sini mengalami gagal dan disambung kembali. Oke, video saya yang saya upload beberapa waktu yang lalu, tegangan tidak keluar pada pin AVDD dan V-on karena tegangan tersebut terproteksi pada IC DC atau DC nya, disebabkan karena panel mengalami short dan mengakibatkan tegangan terproteksi ya. Oke, sebentar saya akan nyalakan dulu untuk televisinya. Apakah televisi ini mengalami kerusakan yang sama pada video saya yang sebelumnya? Sebentar, saya akan nyalakan dulu untuk televisinya. Oke, seperti biasa prop hitam saya masukkan ke bodi televisi dan prop yang warna merah kita gunakan untuk mencari ya. Oke, sebentar saya nyalakan televisinya terlebih dahulu. Oke, TV nya sudah standby. Oke, kita nyalakan untuk televisinya. Oke, televisi sudah menyala. Kita ukur di VCC input. Oke, terukur 12 volt normal. Karena di sini pinnya sangat sedikit sekali ya, cuma ada beberapa titik. Oke, untuk di sini 1,8 volt hadir. Dan untuk yang di sini VCC 3,3 nya terukur 3,29 ya, normal. Oke, kita ukur di AVDD di sini. Oke, di situ terukur kosong ya, sebentar. Oke, kosong. Dan di pin V-on di sini kosong ya. Oke, kita lakukan pekerjaan kita yang pernah kita lakukan pada video saya yang sebelumnya. Kita sebelum melakukan pemotongan jalur, kita ukur terlebih dahulu untuk sinyal dari LPDS. Oke, seperti biasa kita ukur, biasanya mengeluarkan tegangan 1, sekian, ada yang 1,2, ada yang 1,1. Oke, terukur normal ya. Motherboard mengirimkan data ke timing control dengan tegangan ada yang 1,2, ada yang 1,3, ada yang 1 volt. Oke, kita akan ukur dulu untuk tegangan yang mampet, apakah terjadi rusak pada IC ini ataukah tidak ya. Kita gunakan tester manual, kita gunakan buzzernya saja untuk mencari tegangan di AVDD dan V-on ya. Sebentar, kita cabut dulu untuk colokan listriknya. Oke, seperti biasa saya lebih suka menggunakan tester manual dan saya gunakan buzzernya supaya, karena sudah terbiasa ya. Oke, kita ukur pada V-on. Ini ground di sini. Oke, tidak short ya. Oke, pada AVDD.
Oke. Pada pin AVDD dan V-on ternyata untuk di rangkaian timing kontrolnya tidak mengalami short ya. Oke, kita lanjutkan ke proses yang selanjutnya. Pada video saya yang sebelumnya saya sudah pernah upload beberapa waktu yang lalu televisi yang sudah mengalami potong jalur, dan untuk pemotongannya saya tambah ya. Oke, kita akan lakukan kembali untuk pemotongan jalur pada televisi ini, dan apakah berhasil atau tidak ya. Oke, tetap semangat, tetap ikuti. Oke, untuk proses yang selanjutnya kita akan tambah dulu untuk jumlah potongannya ya. Seperti pada video saya yang sebelumnya, televisi yang sudah mengalami potong jalur dan mengalami panel blank kembali, dan untuk perbaikannya saya tambah jumlah potongannya ya. Oke, sebentar saya akan tambah untuk jumlah potongan pada sisi sebelah kiri yang di sini. Titik-titik yang di situ nanti saya akan habiskan semua. Oke, untuk peralatannya saya siapkan dulu untuk senjata andalan kita untuk pemotongan jalurnya ya. Sebentar ini. Oke, seperti biasa saya akan kerik terlebih dahulu. Oke, kelihatan ya untuk jalurnya. Target kita ada di sini. Oke, dari sini sampai ke sini ya. Ini nanti saya akan habiskan semua untuk jalur yang di sini. Oke, sebentar saya akan potong dulu. Oke, sepertinya sudah putus ya untuk jalurnya. Oke, pin yang saya potong ada di sini sampai ke sini, dan sekarang kita akan coba ukur terlebih dahulu sebelum kita melihat hasil potongan jalur yang sudah kita potong tadi. Oke, sebentar saya siapkan dulu untuk testernya. Sebentar. Oke, saya nyalakan terlebih dahulu untuk televisinya. Oke, tegangan pada V-on sudah mengeluarkan tegangan 30,9 volt ya, dan tegangan di APDD keluar 15 volt normal. Oke, dan tegangan yang mampet sudah keluar ya. Sekarang kita akan coba lihat untuk gambarnya, apakah sudah mengeluarkan gambar atau belum ya. Sebentar saya akan tutup dulu. Oke, sepertinya berhasil ya. Cuman di sini kayaknya resolusinya kecil. Gambarnya tampak di tengah. Sebentar, di situ. Oke, saya akan balik dulu untuk televisinya ya.
Sebentar. Oke, sebentar saya akan masukkan dulu untuk antenanya. Oke, TV-nya sudah standby. Kita coba nyalakan. Oke, sepertinya normal ya. Kita lihat. Oke, sebentar saya akan ubah dulu untuk resolusinya. Oke, kita coba pindah ke channel lain. Oke, gambarnya tampak normal ya. Kita coba tekan tombol menu. Oke. Oke, kita pindah lagi ke channel lain. Oke, untuk perbaikannya sangat simpel sekali ya. Kita sudah pernah melakukan beberapa kali dan hasilnya berhasil normal semua. Dan untuk jawaban teman-teman yang mengenai awet tidaknya kalau sudah dipotong jalur atau sudah pernah diakalin untuk panelnya ya, sebenarnya trik motong ini tergolong untung-untungan dan tergantung pada kondisi panelnya ini sendiri ya. Kalau panelnya ini dalam keadaan posisi fit ataupun masih sehat, bisa dikatakan tidak terlalu parah, ada kemungkinan untuk pemotongan jalur ini yang sudah saya pernah lakukan sampai sekarang masih menyala ya untuk televisinya. Dan apabila teman-teman mengalami senasib dengan saya, alhamdulillah. Dan apabila sudah dipotong jalur terus beberapa waktu kemudian televisinya sudah tidak bisa menyala lagi, kemungkinan panelnya sudah dalam keadaan posisi yang sudah tidak sehat. Bisa dikatakan panelnya sudah tidak normal ya. Oke, untuk pekerjaan kita yang sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu, dan alhamdulillah pekerjaan potong jalur pada televisi untuk tipe ini dan untuk panel yang ini masih menyala awet sampai sekarang. Oke, untuk bekas air yang ada di sini nanti saya akan periksa, karena untuk air di dalam panel memang sangat bahaya ya. Untuk teman-teman ataupun semuanya yang menonton pada video ini, jangan sekali-sekali mencuci untuk televisi LED ya. Apabila dengan kain lap, cukup dengan kain lap kering, jangan menggunakan kain lap basah dan sampai mengalir ke bawah sini ya, karena televisi LED sangat rawan sekali apabila terkena air. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sukses untuk semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.